Iya, puji Tuhan. Kita semua ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita bukan melayani pekerjaan manusia, tetapi kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita simak beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita renungi pada sore hari ini. Kita baca Roma 14. Roma 14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kita tahu bahwa sekali lagi kita bukan melayani kegiatan manusia, kegiatan duniawi, tetapi kita melayani kegiatan Tuhan. Dan kegiatan Tuhan ini merupakan bagian dari kegiatan kerajaan Allah. Jadi apa yang sedang kita lakukan, laksanakan adalah sesungguhnya kegiatan aktivitas bagi kerajaan Allah yang ada di muka bumi. Jadi kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini mempunyai satu ciri, mempunyai satu tanda yang berlaku untuk semua aktivitas kerajaan Allah di muka bumi dimanapun juga. Bukan hanya di gereja kita, bukan hanya di kota Bandung. Dan dikatakan di sini pada Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah bukanlah tentang hal-hal yang sifatnya jasmani dan tidak berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya jasmani. Digambarkan di sini dengan makanan dan minuman. Saya tidak katakan sebagai materi, tetapi sebagai hal yang jasmani, karena dikatakan di sini hal makanan dan minuman. Makanan minuman itu hubungannya dengan jasmani kita. Kalau kita tidak punya jasmani, mungkin kita tidak perlu makanan dan minuman. Dan di sini kerajaan Allah bukanlah tentang hal yang jasmani, tetapi dikatakan tentang hal yang rohani. Hal yang rohani di sini digambarkan dalam 3 hal, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan perlu diingat, hal-hal yang rohani ini semuanya oleh Roh Kudus. Karena kita bisa melakukan kebenaran versi roh kita sendiri. Atau damai sejahtera versi roh dunia. Atau bahkan sukacita versi roh setan iblis. Bersukacita misalnya di dalam hal yang dosa dan sebagainya. Tapi di sini dijelaskan bahwa kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal-hal rohani yang sifatnya Roh Kudus. Sehingga kalau kita mau melayani Kristus, dikatakan di sana, kita harus mengetahuinya. Kita harus mengetahui tentang apa itu sesungguhnya pelayanan dalam kerajaan Allah. Atau apa itu sesungguhnya pelayanan rohani. Karena kita ini melayani kerajaan Allah yang bukan tentang jasmani, tetapi tentang rohani. Dan kalau kita melayani Kristus tanpa cara ini, maka tidak akan berkenan kepada Allah, dan dikatakan di sana juga tidak dihormati oleh manusia. Dikatakan tadi, karena barang siapa melayani Kristus, ayat 18, dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Mungkin kita tidak mengharapkan penghormatan manusia, atau kita tidak ingin dihormati oleh manusia. Tetapi penting sekali, hal yang dikatakan di sini dihormati oleh manusia ini, karena ini menyangkut tentang bagaimana kita bisa sukses, bisa berhasil di dalam melayani Kristus. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris New International Version dikatakan approved by man. Approved by man ini artinya diterima oleh manusia, direstui oleh manusia, disetujui oleh manusia, didukung oleh manusia, dinilai positif oleh manusia. Ketika kita melayani Kristus tidak diterima, tidak direstui, tidak disetujui, tidak didukung oleh manusia, bahkan dinilai negatif oleh manusia, mungkin pelayanan kita tidak akan bisa berperan dengan baik sebagai pelayanan kerajaan Allah di muka bumi.
Karena kita perlu tahu bahwa pelayanan kita adalah pelayanan kerajaan Allah yang berada di tengah-tengah manusia. Jadi kita perlu approve by man. Diterima oleh manusia atau disetujui oleh manusia, didukung oleh manusia, direstui oleh manusia, dan dinilai positif oleh manusia. Selain itu dikatakan yang penting adalah berkenan kepada Allah. Tapi bagaimana caranya supaya pelayanan kita ini berkenan pada Allah? Di sini firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita caranya adalah memakai cara ini. Ayat 18 sekali lagi saya baca. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini yang sesungguhnya menjadi target kualitas pelayanan kita. Cara ini, itu cara bagaimana? Cara yang digambarkan oleh ayat 17 sebelumnya. Caranya ini adalah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Satu, kita melayani dalam kebenaran. Artinya kita bukan melayani dalam kepalsuan. Kita bisa bermain sandiwara ketika kita melayani. Seolah-olah kita melayani Tuhan tetapi kita sedang melayani ego kita sendiri. Atau kita sedang melayani hasrat kita sendiri, ambisi kita sendiri. Tapi kalau kita mau melayani supaya berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia, approved by man, maka kita harus melayani dalam kebenaran, bukan kepalsuan. Mungkin orang lain tidak tahu apakah kita sedang berada dalam kebenaran atau kepalsuan. Tapi kita sendiri tahu apakah kita berada dalam kebenaran atau kepalsuan. Sehingga kita langsung tahu apakah pelayanan kita berkenan enggak di hadapan Tuhan dan dihormati oleh manusia. Yang kedua adalah melayani dalam damai sejahtera. Bukan melayani dalam kekesalan. Kadang-kadang kita melayani Tuhan itu bisa hati kita kesel. Tetapi the show must go on. Tetap harus melayani walaupun hati kita sedang kesal. Kesal dengan siapa? Kesal dengan urusan pribadi kita. Kesal dengan orang-orang di rumah kita mungkin. Kesal dengan teman-teman sepelayanan kita. Kesal dengan peralatan yang tidak lancar, kesal dengan kemacetan lalu lintas, kesal dengan macam-macam hal. Kita bisa melayani di dalam kesal hati. Walaupun kita mengajak jemaat, katakanlah misalnya pemimpin pujian mengajak jemaat untuk bernyanyi dengan sukacita. Tapi tidak ada damai sejahtera di dalam hati pemimpin jemaat itu sendiri, atau pemain musik itu sendiri, atau yang membawakan firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Melayaninya di dalam kekesalan. Kita juga melayani Tuhan ini untuk supaya kita bisa berkenan kepada Allah. Karena ini adalah bagian dari aktivitas kerajaan Allah. Harusnya kita melayani dalam sukacita. Bukan melayani dalam keterpaksaan. Pelayanan kita sudah dijadwal. Jadi nanti saya berkesan tidak baik kalau saya tidak tetap melayani Tuhan pada jadwal saya. Sehingga tidak ada sukacita. Yang ada adalah keterpaksaan. Keterpaksaan di dalam melayani. Orang yang terpaksa tidak akan bisa sukacita. Tidak bisa ikhlas di dalam melayani. Tidak bisa sungguh-sungguh dalam melayani. Kita harus melayani Kristus supaya berkenan di hadapan Allah dan approved by man. Itu melayani dalam sukacita, bukan dalam keterpaksaan. Tapi manusiawi, kalau kita ini seringkali mau menyembunyikan kekurangan kita. Manusiawi, kalau kita ini seringkali tanpa sadar kita tuh palsu. Menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam pikiran kita atau hati kita. Manusiawi juga kalau kita kesal. Kesal dengan sesuatu hal. Kesal dengan diri kita sendiri mungkin, kesal dengan orang lain, kesal dengan kendaraan kita, kesal dengan macam-macam hal. Manusiawi juga kalau kita kadang-kadang merasa terpaksa. Sebab hatinya saat itu istilahnya tidak mood di dalam melayani. Sehingga terpaksa. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita kalau kita mau melayani Kristus dengan cara ini. Yaitu cara yang dalam kebenaran karena Roh Kudus. Dalam damai sejahtera karena Roh Kudus. Dalam sukacita karena Roh Kudus. Maka pelayanan kita akan berkenan di hadapan Allah dan dihormati oleh manusia. Atau New International Version katakan
approved by men. Lalu bagaimana dengan kondisi kita yang tadi, yang tidak siap sesungguhnya untuk melayani? Apakah kita diganti saja oleh orang lain? Kita berhenti saja pelayanan, jangan dijadwal dulu selama sebulan atau setahun atau selama-lamanya? Atau bagaimana sesungguhnya? Ini adalah problema rohani kita. Ingat, ini pekerjaan kerajaan Allah. Sehingga urusannya bukan urusan jasmani, bukan karena kita lapar. Bukan karena kita kedinginan, bukan karena kita sakit, bukan karena jasmani kita. Tapi sesungguhnya ini karena roh kita yang sedang tidak beres. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan membereskan rohani kita. Mungkin orang lain tidak ada yang tahu, tapi pasti kita tahu kondisi rohani kita saat ini sedang seperti apa. Doa pengerja ini juga tempat untuk kita membenahi rohani kita sebelum besok ataupun Rabu kita pelayanan. Kalau ada kepalsuan di dalam diri kita, mari tanggalkan kepalsuan itu. Dan minta Roh Kudus memberikan kepada kita kebenarannya. Supaya kita bisa melayani dalam kebenaran. Kalau ada kekesalan di dalam hati kita, mari kita selesaikan kekesalan itu. Dan minta tolong kepada Roh Kudus supaya damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Kalau di dalam diri kita ada keterpaksaan di dalam melayani, biarlah kita minta kepada Roh Kudus supaya sukacita menghancurkan semua keterpaksaan yang ada. Dan kita melayani dengan berkenan di hadapan Allah dan dihormati oleh manusia. Kita harus melayani dengan kondisi seperti ini. Kenapa? 2 Korintus 8 ayat 20 dan 21. 2 Korintus 8 ayat 20 dan 21. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Cela tidak sama dengan kritik. Kalau kritik itu sifatnya membangun kita. Supaya kita lebih baik dari sebelumnya. Tapi kalau cela itu menjatuhkan kita. Pelayanan kita tidak boleh dicela. Kita memang tidak mau dicela. Tapi selain tidak mau dicela, kita harusnya tidak boleh dicela. Bagaimana caranya supaya kita tidak dicela? Kita tidak bisa melarang orang lain untuk tidak mencela kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menutup semua kesempatan bagi orang lain untuk mencela kita. Kita harus melayani selalu melayani dengan kualitas sebaik mungkin. Saya ingin beritahukan, Allah yang kita layani adalah Allah yang perfeksionis. Sehingga harusnya pelayanan kita juga pelayanan yang perfeksionis. Walaupun mungkin tidak semua kita orang yang perfeksionis. Tapi kita harus melayani Allah dengan sebaik mungkin. Tidak boleh asal saja. Supaya apa? Supaya semakin kecil peluang bagi kuasa kegelapan dalam mencela. Karena kuasa kegelapan itu memakai orang-orang yang ada untuk mencela kita di dalam pelayanan kita. Bukan mengkritik, tapi mencela. Sekali lagi kalau mengkritik itu membangun kita. Tapi kalau mencela menjatuhkan kita, membuat kita tidak bersemangat lagi di dalam melayani. Bahkan mungkin membuat kita putus asa. Memang saya tidak berbakat untuk melayani di bidang ini. Saya tidak punya talenta di sini. Udah saya berhenti saja. Si Anu lebih pandai dari saya, si itu lebih hebat dari saya, si ini lebih, semua orang lebih dari saya dan saya yang terjelek. Sehingga ya sudahlah, saya berhenti saja. Dan kuasa kegelapan berhasil menyingkirkan kita dari barisan pelayan Tuhan. Ingat, kita melayani Tuhan. Tuhan saja tidak memecat kita kok. Masa kita memecat diri kita sendiri? Tuhan saja tidak memecat kita karena semua kekurangan kita. Apa kita mau memecat diri kita sendiri? Hanya gara-gara celaan orang? Kadang-kadang kita bisa menangkis celaan orang. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menangkis celaan orang. Karena memang yang dicela oleh orang itu benar. Sesuatu yang benar. Sesuatu yang memang begitulah kondisinya. Sehingga kita perlu melayani dengan sebaik mungkin. Yaitu tadi.
dalam kebenaran oleh karena Roh Kudus, dalam damai sejahtera oleh karena Roh Kudus, dan dalam sukacita oleh karena Roh Kudus. Maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang tidak asal saja. Pelayanan kita menjadi pelayanan yang sebaik mungkin. Sehingga memperkecil peluang bagi kuasa kegelapan untuk mencela kita. Lalu dikatakan pada ayat 21, karena kami memikirkan yang baik. Dalam New International Version, kalau di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, karena kami memikirkan yang baik ini, apa artinya ya? Kita sendiri tidak bertanya-tanya. Tapi dalam New International Version menjadi jelas ketika dikatakan, for we are taking pains to do what is right. Untuk melakukan yang benar dalam pelayanan, kita harus taking pains to do what is right. Jadi untuk melakukan yang benar dalam pelayanan, kita harus berani bayar harga yang harus kita bayar. Yaitu sebuah pengorbanan. Mungkin pengorbanan waktu. Mungkin pengorbanan tenaga. Sudah capek kita seharian, tapi masih harus berlatih. Menyanyi, musik, dan sebagainya. Mempersiapkan ini, itu, dan sebagainya. Supaya pelayanan kita bisa benar berada dalam kebenaran karena Roh Kudus, damai sejahtera karena Roh Kudus, dan sukacita karena Roh Kudus. Tidak ada pelayanan yang tidak pakai persiapan. Jangan kita mengira bahwa Roh Kudus akan menjadi alat ajaib kita. Sehingga ketika kita melayani Tuhan di bidang kita masing-masing, tanpa persiapan, pasti hasilnya baik. Karena apa? Saya akan pakai kesaktian Roh Kudus untuk membuat pelayanan saya baik. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena Roh Kudus itu menolong. Dia adalah parakletos. Dia adalah penolong. Jadi yang ditolong harus in action dulu. Yang ditolong gak boleh males, gak boleh pasif. Kita harus persiapan. Dan persiapan itu ada harga yang harus dibayar. Ada yang dikorbankan. Tenaga kita, waktu kita, mungkin hobi kita, kesenangan kita, uang kita. Harus dikorbankan. Sebab kalau tidak, nanti akan ada orang yang digerakkan oleh kuasa kegelapan untuk mencela kita. Dan celaan itu akan seperti panah yang menusuk sampai ke dalam hati kita. Dan membuat kita nanti akan merasa bahwa saya itu tidak mampu. Sudah ini saya terakhir aja hari ini. Dan berhasillah kuasa kegelapan. Oleh sebab itu ayat 21 di sini mengatakan begini pada 2 Korintus pasal 8 tadi. Karena kami memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan. Tetapi juga di hadapan manusia. Kita melayani Tuhan. Tapi kenapa kok berkali-kali ayat ini mengajak kita untuk memperhatikan manusia? Karena kita sedang melayani keberadaan, kehadiran kerajaan Allah di muka bumi, di depan manusia. Sehingga jangan biarkan manusia-manusia ini mencela kerajaan Allah gara-gara keteledoran kita. Gara-gara kita sembarangan di dalam melayani Tuhan. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Terutama adalah kita harus melayani dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dan dalam sukacita. Kita harus memikirkan yang baik. Kita harus taking pains to do what is right. Berani melakukan kebenaran walaupun itu harus mengorbankan sesuatu dari diri kita. Supaya apa? Supaya pelayanan kita bisa berhasil. Pelayanan berhasil itu bagaimana? Tadi sudah dikatakan pada Roma. Rasul Paulus mengatakan di sana bahwa pelayanan berhasil adalah pelayanan yang berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Atau di sini dikatakan oleh Rasul Paulus juga, karena kami memikirkan apa yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Terakhir kita baca 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk melayaninya dengan kekuatan kita yang terbatas dan sesungguhnya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kebesaran kerajaan Allah. Kita harus melayani dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Dikatakan di sini pada ayat 11 tadi, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi Allah pasti menganugerahkan kekuatan. Kekuatan di sini adalah kemampuan. Kemampuan di mana kemampuan itu, kekuatan itu datangnya sebagai anugerah Allah. Jadi ketika kita melayani dengan kekuatan kemampuan yang Allah berikan, bukan berdasarkan ambisi kita, bukan berdasarkan satu keinginan hati kita, tujuan-tujuan motivasi-motivasi yang lain, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita melayani berdasarkan kekuatan ambisi kita, atau malah berdasarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka sesungguhnya kita tidak sedang melayani Tuhan. Tapi kita sedang melayani kemauan kita sendiri. Melayani hasrat kita sendiri. Oleh sebab itu seringkali ada orang-orang yang merasa kurang pantas ditempatkan di tempat pelayanan yang sekarang ada. Saya lebih pantas ditempatkan di sana. Saya lebih pantas ditempatkan di situ. Saya yang harusnya menjadi ini. Saya harusnya memegang jabatan itu. Saya harusnya begini, saya harusnya begitu. Bagi orang-orang ini saya ingin bertanya, siapa yang kau sedang layani? Apakah Tuhan atau dirimu sendiri? Kalau Tuhan yang hendak engkau layani, dengarkanlah petunjuk Tuhan. Tuhan tempatkan kita di sana, jadilah kita berperan di sana. Tuhan tempatkan kita di sini, ucapkan syukur kita bisa melayani di sini. Kalau kita mau melayani diri kita sendiri, ambisi kita memang seperti tadi, saya tidak setuju saya ditempatkan di sini. Saya lebih setuju saya ditempatkan di sana. Ini mau saya. Maka semua orang termasuk Tuhan harus mengikutinya. Kita ini pelayan Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dengan kemampuan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Sehingga nantinya, goalsnya, hasil akhirnya, seperti dikatakan pada ayat 11 bagian akhir tadi, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Goals terakhirnya adalah Allah dimuliakan, bukan kita dimuliakan, bukan gereja kita dimuliakan, tapi Allah dimuliakan. Biarlah apapun juga bidang pelayanan yang sedang saat ini kita jalani, itu semua jalan kesempatan bagi kita untuk memuliakan Allah melalui apa yang kita lakukan dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.